Dan nampaknya juga Anda dapat menyaksikan dari layar televisi bahwa memang semangat ataupun excitement dari pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mengantar Ganjar dan Mahfud ke gedung KPU Jakarta. Dan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dimulai pada hari ini 19 Oktober 2023 dan hal ini juga sudah tercantum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 19 tahun 2023. Audionya dibuka, Pak. Dan dalam peraturan tersebut tentu saja memuat tahapan pencalonan mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen hingga penetapan dan pengundian nomor pasangan calon atau paslon. Dan kami kembali terhubung dengan Bapak Yusuf Lakaseng. Selamat siang, Pak Yusuf. Ya, selamat siang, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Yusuf. Kalau kita bicara mengenai meriahnya ataupun mungkin excitement daripada pendukung Ganjar dan juga Mahfud yang saat ini mengantar mereka kemudian untuk menuju ke gedung KPU. Bagaimana Anda melihat euforia ini, Pak Yusuf? Ya, saya sekarang sedang di depan gedung KPU sama teman-teman partai-partai dan relawan pendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Di luar depan pagar KPU ini masyarakat antusias ya. Mereka bergembira di tengah panas sekalipun sudah mengurangi semangat masyarakat untuk menyambut calon pemimpin yang menjadi harapan kita bersama yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kita berharap bahwa pasangan ini adalah pasangan ideal yang dibutuhkan untuk membuat agar perubahan satset terjadi begitu cepat dan kemajuan tercapai. Ya, Pak Yusuf, dapat Anda kemudian jelaskan secara flow lah ya, begitu kemudian sampai di area depan gedung KPU, rombongan akan menuju ke area mana, ruang mana, dan lain sebagainya. Anda dapat memberikan gambaran lah, kira-kira nanti masyarakat yang menyaksikan kita begitu di Sindo News akan terbayang kira-kira flow-nya nanti seperti apa? Ya, ini iring-iringan kandidat ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud sedang dalam perjalanan. Mereka sudah mendekat gedung KPU bersama ketua-ketua umum partai politik. Kalau ketua-ketua umum naik bus dan Pak Ganjar naik mobil terbuka agar bisa menyapa masyarakat yang ada di jalan, para pendukung, para masyarakat umum. Dan ketika nyampe di KPU, mereka langsung masuk ke dalam, diterima oleh komisioner di dalam untuk melaksanakan proses pendaftaran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Setelah itu nanti mereka akan diberi kesempatan di depan gedung KPU, ada podium disiapkan untuk memberikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Baik, setelah pendaftaran ini sebagaimana kita tahu proses berikutnya adalah verifikasi bakal pasangan calon begitu ya. Dan terkait dengan verifikasi ya, dokumen Ya, betul. Ini setelah mereka daftar tentunya akan menyerahkan segala macam persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh KPU sesuai dengan PKPU. Nanti akan diverifikasi dan ada waktu perbaikan dan pelengkapan berkas kembali. Tapi saya yakin bahwa pasangan Ganjar dan Pak Mahfud ini sudah datang dengan berkas yang lengkap, sudah sangat siap, sehingga pasca pendaftaran ini nanti langsung bekerja untuk sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat agar pasangan ini makin dikenal dan elektabilitasnya terus meningkat sehingga bisa memenangkan Pilpres 2024. Baik, Ganjar dan juga Mahfud langsung mendaftar ke KPU di hari pertama dimulainya pendaftaran bakal pasangan calon begitu ya. Ini nampaknya memang menunjukkan semangat yang luar biasa untuk kemudian berkontestasi di Pilpres tahun 2024. Anda melihat ketepatan waktu, kemudian juga excitement yang ditunjukkan, ini seperti apa Pak Yusuf? Ya, ini simbolisasi bahwa pertama, pasangan ini akan bekerja cepat seperti janji Pak Ganjar, satset itu. Yang kedua adalah ini menunjukkan bahwa pasangannya sudah sangat siap ya untuk berlari cepat untuk memenangkan kontestasi ini secara riang gembira ya tentunya. Dan tentunya kita berharap bahwa
kontestasinya adalah konsultasi kualitas, ya, yang dikonsultasikan adalah gagasan, pikiran, rekam jejak, prestasi, bukan yang lain-lain. Baik, gerak cepat, kemudian juga betul-betul tanggap begitu menjadi sebuah narasi yang kemudian dibawa oleh Ganjar dan juga Mahfud. Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah narasi yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan bangsa ke depan, Pak Yusuf, menurut Anda? Ya, masalah kita kan banyak. Kalau masalah lama tidak diselesaikan, datang lagi masalah baru menumpuk. Makanya pemerintahan baru harus bekerja cepat. Dan pesan yang disampaikan adalah kita membangun kesejahteraan dengan cepat. Kita menghadapi bonus demografi. Tentunya yang dibutuhkan adalah peningkatan sumber daya manusia yang produktif. Ya, kemudian penegakan hukum. Itu penting sekali agar masyarakat di bawah dilindungi dan di atas mendapat kepastian hukum. Kalau itu bisa dilakukan, maka yang lain-lain akan mengikutinya dengan baik dan benar, sehingga kita berharap bahwa kemajuan itu makin cepat tercapai. Tahun 2045 menjadi titik penting. Kalau kita menyanyiakan bonus demografi ini, maka kita wassalam, kita akan menghadapi kumpulan usia tua dalam populasi masyarakat kita tidak produktif lagi, dan itu bahaya kalau mereka tidak menjadi populasi yang produktif. Dimulai dari sejak Pak Jokowi, Pak Ganjar dan seterusnya sampai 2045. Baik, bicara mengenai bonus demografi ini sendiri juga memang... Ini Mas sudah di depan gerbang KPU ini. Baik. Pak Ganjar dan rombongan dengan ketua-ketua umum partai politik. Terlagi mereka akan turun dari mobil mereka dan masuk ke dalam. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Kita akan tentu saja pantau terus dari studio Sido News terkait dengan kedatangan dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang hari ini mendaftarkan diri ke KPU sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Baik, nanti kita kemudian akan berbincang lagi Pak Yusuf dengan Anda dan juga sedikit memberikan laporan ataupun mungkin informasi terbaru lah ya dari KPU. Dan pemirsa, seperti Anda dapat saksikan saat ini adalah masyarakat pendukung dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di depan KPU yang memang ini nampaknya mereka sangat tidak sabar begitu ya untuk melihat rombongan yang kemudian mengantar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan pemirsa, seperti yang tadi sudah disampaikan, menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum ataupun PKPU nomor 19 tahun 2023 untuk pendaftaran dari bakal pasangan calon sendiri dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Setelah itu, setelah mendaftar akan dilakukan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon dari tanggal 19 hingga 27 Oktober 2023. Dan nampak Ibu Megawati Soekarno Putri melambaikan tangan menyapa para pendukung ataupun mungkin masyarakat yang saat ini berada di depan gedung KPU Jakarta. Pemalang. Kasih jalan. Tengahnya buka. Kasih jalan, Bu. Jangan dibunuh, Bu. Terus meliput jalannya kegiatan di depan gedung KPU Jakarta Pusat. Ganjar Mahfud menjadi pasangan Capres-Cawapres yang mendaftar kedua di hari ini. Ya, saat ini seperti Anda dapat saksikan, bus
rombongan yang mengantar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah berada di area depan dari gedung KPU. Nampaknya masih dilakukan semacam penyediaan area masuk begitu ya, karena di area masuk sendiri di gedung KPU ini dipenuhi, nampaknya penuh sesak oleh masyarakat yang ingin melihat langsung sosok dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Walaupun kemudian cuaca cukup panas begitu ya, ini dapat terlihat dari gambar yang kemudian Anda saksikan di layar televisi pemirsa. Namun ini tidak mengurangi semangat dari masyarakat sendiri untuk menunjukkan dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan setelah ini, setelah kemudian melakukan pendaftaran dan juga dilakukan berbagai macam verifikasi dokumen sendiri untuk persyaratan bakal pasangan calon akan dilakukan pada tanggal 19 hingga 28 Oktober 2023. Kemudian berikutnya akan diberitahukan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon di antara tanggal 23 hingga 29 Oktober 2023. Kemudian ada saat di mana dilakukan perbaikan atau proses melengkapi dokumen persyaratan bakal pasangan calon dari tanggal 25 hingga 31 Oktober 2023 dan penyerahan dokumen hasil perbaikan dan atau kelengkapan dokumen persyaratan bakal pasangan calon dilakukan dari tanggal 26 Oktober hingga 1 November 2023. Dan berbagai macam tahap kemudian akan terus dilakukan sampai kemudian nanti akan ditentukan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon. Dan penetapan pasangan calon adalah di tanggal 13 November 2023 dan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon akan dilakukan pada 14 November 2023. Ya, masih kita dapat saksikan bahwa rombongan yang mengantar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masuk ke area depan dari gedung KPU Jakarta Pusat. Ya, ini nampaknya bus yang membawa rombongan dari Ketua Umum Partai Politik Pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang saat ini masuk ke gedung KPU Jakarta. Dan saat ini bus sudah berhenti dan nampaknya sudah bersiap rombongan yang membawa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk memasuki gedung KPU Jakarta Pusat. Dapat kita lihat pemirsa, Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri sedang berjalan menuju area luar, kemudian juga diikuti oleh Ketua Umum partai politik lainnya pengusung dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pak Hasto dari PD Perjuangan, ini gambarnya dapat Anda saksikan pemirsa di layar televisi. Dan masih dilakukan conditioning sebelum kemudian pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dapat memasuki gedung KPU Jakarta.
Iya kelihatan ya. Bang, Pendaftaran dari Capres dan juga Cawapres jangan di situ bang. Udah digaris. ini kemudian menjadi sebuah tahap yang penting dan juga diikuti oleh masyarakat Indonesia karena dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 mereka kemudian akan dapat memilih kira-kira siapa calon pemimpin yang kemudian akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan setelah Pilpres tahun 2024. Kita akan nantikan bersama-sama seperti yang penyambutan secara langsung dilakukan oleh kami kepada pasangan calon yang kedua ini karena jika kita melihat yang pertama tadi bersambut dan selalu Ya, pengkondisian saat ini masih terus dilakukan di area masuk dari gedung KPU sebelum akhirnya pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memasuki gedung KPU Jakarta. Kita memilih untuk Indonesia. Pak Pangi. Baik, pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Wiki Adrian dan saat ini kami mencoba menghubungi ada Bapak Pangi Sarwi Caniago, pengamat politik. Selamat siang Pak Pangi. Apakah Anda masih bergabung bersama kami Pak Pangi? Masih. Baik, Pak Pangi terima kasih untuk kemudian terus bergabung bersama kami di Breaking News hari ini di pendaftaran dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ke KPU. Kalau kita lihat ada semacam excitement lah ya dari masyarakat pendukung dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD begitu, yang nampaknya mereka sudah siap untuk menyambut Capres Cawapres. Apa yang sebetulnya diharapkan lah menurut Anda dari pasangan Ganjar dan Mahfud terkait dengan permasalahan-permasalahan bangsa yang dihadapi Pak Pangi? Ya tentu saja kondisi apa yang diharapkan oleh masyarakat adalah
ya apa yang hari-hari yang menjadi PR ya yang belum bisa terselesaikan untuk mengatasi semua persoalan sejauh ini gitu. Nah, yang diharapkan dari Ganjar Mahfud adalah tentu kemampuan di dalam mengatasi sebuah permasalahan dan persoalan yang terjadi selama ini di persoalan-persoalan PR. Misalnya kalau di agenda pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan agenda-agenda misalnya kemampuan pemerintah atau presiden selanjutnya dalam mengatasi hari ini misalnya kasus begal ya, banyaknya pinjol dan kriminalitas, soal banyak kemudian lapangan pekerjaan yang belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk banyaknya kepastian hukum yang sulit didapatkan atau masih yang belum perlu diperbaiki gitu. Saya pikir banyak yang harus diselesaikan ya, tentu itu menjadi masalah yang belum terselesaikan. Meskipun banyak prestasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang, tentu banyak PR, banyak kekurangan yang perlu. Yang kedua adalah yang diharapkan oleh pemilih adalah terutama adalah generasi milenial, generasi milenial. Bagaimana kemudian presiden dan wakil presiden ini Ganjar Mahfud mampu untuk membaca apa menjadi kebutuhan atau apa menjadi keinginan, kegelisahan atau apa yang sebetulnya menjadi harapan dari anak-anak muda, pemilih muda. Itu juga harus ditangkap, harus dipahami bahwa anak muda itu penentu, sehingga calon presiden harus membaca apa yang menjadi selera, keinginan, dan harapan dari anak-anak muda juga harus dibaca dengan lebih clear. Baik, pemilih. Mereka nanti akan menjadi penentu pada Pilpres 2024. Betul, dan pemilih ataupun suara Gen Z ataupun milenial sendiri juga ini adalah basis suara yang memang perlu direbut begitu ya, sehingga kemudian narasi-narasi yang menyampaikan bahwa memang ada kepentingan-kepentingan generasi milenial ataupun anak muda yang diakomodir melalui berbagai macam kebijakan. Ini yang tentu saja mungkin kurang lebih akan menarik perhatian dari pemilih usia muda begitu ya. Halo Bang? Ya, baik. Pak Pangi, kita kemudian sedang menyaksikan visual yang kita peroleh dari teman-teman yang bertugas di lapangan. Ini nampaknya pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masih dalam perjalanan menuju gedung KPU. Dan nampaknya ini sesaat lagi akan segera sampai di gedung KPU. Dan seperti tadi kita sudah saksikan bersama, Ketua Umum maksud kami dari Partai Politik Pengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah berada di gedung KPU Jakarta. Pak Pangi. Iya Bang. Ya, Pak Pangi, ini kalau kita lihat perjalanan panjang lah ya dari Ganjar Pranowo sendiri untuk menemukan pasangannya Cawapres Mahfud MD. Apa yang Anda bisa analisis? Mengapa kemudian Ganjar ataupun mungkin partai politik pengusung memerlukan waktu yang cukup boleh dibilang lama atau sebentar, ini cukup relatif, tapi kemudian memerlukan waktu lah gitu ya untuk betul-betul men-screening siapa yang akan menjadi cawapres mendampingi Ganjar. Analisis Anda seperti apa, Pak Pangi? Ya tentu saja butuh kontemplasi yang panjang ya bagi Bu Mega membaca apa yang menjadi penting untuk mengisi apa menjadi kelemahan atau kekurangan Mas Ganjar gitu. Jadi tidak mudah ya, tentu pertimbangannya sudah matang dengan semua pemikiran, dengan semua renungan, sehingga waktu yang menurut saya bukan waktu yang singkat dan bukan waktu yang panjang juga untuk kemudian muncul keputusan untuk memunculkan nama Mahfud itu.
karena banyak juga calon-calon wakil presiden yang seperti ada Sandiaga Uno, ada AHY, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, dan ada Khofifah. Banyak lagi calon wakil presiden. Misalnya, kenapa tidak Ibu Khofifah misalnya? Kenapa tidak Sandi misalnya? Itu penjelasan itu sangat detail, sangat komprehensif ya, menjadi pertimbangan alasan, dan saya pikir juga ini alasan yang keputusan yang diambil itu penuh dengan kehati-hatian untuk memutuskan siapa yang kira-kira layak untuk berpasangan dengan Mas Ganjar. Nah, kalau kita lihat Khofifah itu juga sebetulnya juga ada irisan NU-nya, beliau juga gubernur, beliau juga punya kantong-kantong suara yang kuat di Jawa Timur, perempuan gitu. Kenapa enggak Bu Khofifah? Nah, ini yang saya baca, yang saya lihat bahwa Ibu Mega memahami mungkin selera kebutuhan ke depan, yaitu agenda bagaimana meneruskan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, ya, masuk politisasi hukum. Yang kira-kira itu yang cocok untuk itu adalah pemimpin yang harus bersih, ya, berintegritas dan jujur. Nah, mungkin representasi itu bagi Bu Mega adalah Prof. Mahfud, itu bukan Bu Khofifah. Baik. Itu menjadi pertimbangan yang mereka sangat hati-hati, ya, sangat mampu membaca apa yang menjadi keinginan representasi publik. Kita juga lihat ya bagaimana Prof. Mahfud sangat kritis, ya. Dia mampu menjadi ketika ada kasus-kasus hukum yang mandek gitu, kasus besar, beliau bisa membuldoser itu dengan baik. Beliau tracking, ya, membuka kasus-kasus besar, ngomong di Twitter dengan media bahasa dia yang bahasa sederhana, yang mudah dimengerti, dengan sangat kritis, ya. Beliau sangat bisa memanfaatkan momentum itu. Baik. Masuk beliau sangat aktif di Twitter, ya, itu menjadi penting juga untuk bagaimana beliau sangat berbiasa, lebih mudah berkomunikasi dengan siapapun. Gitu. Itu menjadi kelebihan dari Prof. Mahfud, ya, yang belum tentu dimiliki oleh calon wakil presiden yang lain. Saya memang beliau adalah orang yang sangat konsisten, ya, punya pendirian, punya keteguhan, punya keberanian, saya pikir, ya. Nah, ini juga dibutuhkan untuk melengkapi apa menjadi hal yang harus ditutupi untuk memberikan kelebihan bahwa paket ini adalah paket yang paling lengkap untuk mencari celah-celah apa yang menjadi titik lemah. Capres tentu akan dilengkapi oleh wakil presidennya. Baik. Salah satu pertimbangan utama siapapun capresnya dan siapapun cawapresnya pasti mempertimbangkan daya dongkrak terhadap elektabilitas capresnya, begitu ya. Sejauh mana dipilihnya Mahfud MD ini dapat memiliki daya dongkrak yang luar biasa terhadap elektabilitas Ganjar sebagai capres, dan apa yang kemudian dimiliki oleh Mahfud MD yang nampaknya ini memiliki daya dongkrak yang efektif untuk Ganjar Pranowo, Pak Panggi. Daya dongkrak itu tentu saja dia dari segi elektabilitas, yang modal yang belum miliki juga bukan elektabilitas rendah. Saya lihat elektabilitas juga cukup signifikan, ya, bagus juga, ya, walaupun tidak nomor 1 atau nomor 2, tapi juga menjadi modal awal. Nah, daya dongkrak Mahfud adalah itu kepastian untuk mampu penetrasi untuk menguasai wilayah Timur. Itu juga menjadi penting. Meskipun daya dongkrak Mahfud itu menurut saya tidak hanya soal irisan kekuatan NU-nya atau hanya soal PKB atau P3-nya, tetapi Prof. Mahfud itu juga punya kelebihan, diharapkan mampu mempengaruhi pemilih-pemilih Muhammadiyah, pemilih-pemilih Islam yang ada di luar Pulau Jawa, dan kemampuan untuk mendekati kelompok-kelompok berbagai macam lintas, ya, pemilih-pemilih Jawa gitu. Dan dia kan punya tokoh yang jaringannya cukup kuat, ya. Beliau punya banyak hal, ya, punya banyak
modal yang menurut saya untuk salah satu cara untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Pranowo. Nah, salah satu yang penting juga menurut saya adalah pembelajaran kesederhanaan dan pembelajaran ketauladanan. Saya pikir itu sangat mahal. Banyak orang yang tidak bisa punya itu, seistimewa itu.